Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Metro, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha dan teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpahkan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Melestarikan Kebudayaan Daerah di Kalangan Remaja. Teman-teman, seiring dengan perkembangan zaman, belakangan ini kita lihat semakin pudarnya semangat untuk melestarikan budaya di kalangan remaja. Hal ini merupakan akibat dari adanya globalisasi dan pesatnya perkembangan internet. Dapat dilihat pada artikel www.kompas.com tentang globalisasi perubahan perilaku masyarakat yang dipublikasikan pada tanggal 24 Februari 2020. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa globalisasi adalah integrasi internasional yang terjadi adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lain. Perubahan gaya hidup biasanya dilihat jelas di masyarakat perkotaan atau kota-kota besar di suatu negara. Kehidupan yang berubah ini biasanya dipengaruhi karena negara-negara maju, mulai dari pakaian, rambut, gaya rumah, makanan, dan sebagainya. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat proses globalisasi. Pada kenyataannya, globalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pengaruh terhadap kebudayaan suatu daerah. Globalisasi dan internet yang kita inginkan dengan mudah dan cepat, termasuk di dalamnya adalah informasi tentang budaya-budaya asing yang masuk dalam negeri, dan kemajuan teknologi membuat budaya asli daerah mengalami pergeseran, baik nilai maupun bentuknya. Teman-teman sekalian, akibat dari mudahnya informasi, budaya asing jadi mudah masuk ke negara kita, baik melalui majalah, internet, dan sebagainya. Akibatnya, kita jadi banyak tahu tentang budaya negara-negara lain, pengetahuan kita tentang budaya asing jadi bertambah, dan akibat lainnya, tanpa disadari kita lebih tertarik dengan budaya asing dan tertarik untuk mempelajarinya. Padahal, budaya kita sendiri malah kurang mengetahui falsafah yang ada di dalamnya. Seperti yang sedang tren saat ini, yaitu berkembang pesatnya Korea Wave atau K-pop. Hampir setiap remaja di Indonesia tidak hanya mengenal bintang-bintang Korea yang sedang bersinar saat ini, tapi lagu-lagu mereka, tarian mereka, makanan mereka, film-film mereka, bahasa, bahkan model baju dan rambut mereka. Remaja Indonesia tidak hanya mengenal saja tetapi menirunya juga. Bahkan, jika mereka diajak untuk menarikan tarian daerah, mereka justru tertawa dan bersikap tidak peduli. Entah karena gengsi atau tidak mau mempelajari dan tidak mau tahu, sehingga mereka nyaris melupakan budayanya sendiri. Sebagai warga Indonesia yang cinta dan bangga dengan budaya bangsa sendiri, saya merasa kesal melihat banyak sekali generasi muda Indonesia begitu tergila-gila melahap junk food, hamburger, hotdog, popcorn, dan lain sebagainya. Sanubari saya perih, teriris menyaksikan sikap dan perilaku bangsa dipengaruhi, bahkan dijajah budaya asing. Jika saya mengatakan demikian, bukan berarti kita anti dengan kebudayaan negara lain. Tetapi sebagai generasi muda, kita harus jeli dan bijaksana untuk memilah dan memilih setiap kebudayaan yang masuk ke negara kita. Tidak semua budaya yang masuk ke Indonesia itu cocok dengan adat ketimuran kita yang mengedepankan sopan santun. Kita tetap bisa melihat, mendengar, bahkan menggunakan atau memakai budaya asing yang masuk itu. Asalkan kita yakin bahwa apa yang kita lihat,
dengar, dan tirukan atau gunakan itu sesuai dengan jiwa kita, sesuai dengan dasar negara kita, Pancasila. Kebudayaan sangat beragam, ada yang dapat dilihat, didengar, dan digunakan. Yang dapat dilihat contohnya adalah seni lukis, seni patung, seni tari, dan sebagainya. Yang dapat didengar yaitu seni musik, seni pantun, dan seni suara. Sedangkan yang dapat digunakan contohnya baju-baju daerah, baju khas daerah misalnya batik dan sebagainya. Kebudayaan bangsa Indonesia yang dapat dilihat harus diperlihatkan dan dilihat. Yang bisa didengar harus diperdengarkan dan didengar. Dan kebudayaan yang bisa digunakan harus digunakan atau dipakai. Kita harus bisa menunjukkan kebudayaan daerah sendiri pada daerah atau negara lain, supaya mereka mengenal kebudayaan kita dan tertarik untuk mempelajarinya. Kita buat negara lain juga menyenangi budaya kita, sehingga kita bisa saling tukar mempelajari budaya. Berdasarkan apa yang telah saya ulas, tadi dapat disimpulkan bahwa kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat proses globalisasi. Dan globalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuknya mempengaruhi kebudayaan. Budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negeri dan kemajuan teknologi membuat budaya asli daerah mengalami pergeseran. Melestarikan budaya bertujuan supaya budaya asli negeri kita tidak tergeser dan budaya dari negara lain. Dan kelak, anak cucu bangsa ini tetap dapat menikmati hasil cipta rasa karsa pendahulunya. Sebagai bagian generasi muda, kita juga harus ikut melestarikan kebudayaan negeri kita ini. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai seorang pelajar yang masih taraf belajar, maka saya menyadari yang saya sampaikan tadi masih jauh dari sempurna. Untuk itu, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.